Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Teknik pengendalian serangga tidak sulit untuk dibudidayakan, dan mengingat pemahaman Han Li saat ini, mereka mudah dipelajari. Meski begitu, teknik rahasia ini sangat memperluas wawasan Han Li. Banyak metode yang tercatat untuk mengarahkan serangga untuk menyerang sangat menarik. Teknik armor serangga khususnya telah memungkinkan dia untuk bertindak berdasarkan ide tersebut. Sebelumnya, dia mampu mengkonsentrasikan kumbang pemakan emas yang tercemar hitam menjadi bentuk sederhana seperti bilah, namun, objek serumit armor perang masih di luar jangkauan. Itu adalah masalah sulit untuk diselesaikan. Dengan teknik armor serangga yang terkandung di dalam slip batu giok, dia dapat dengan terampil mempelajari cara memadatkan baju perang hanya dalam sebulan. Han Li dipenuhi dengan kegembiraan. Dia yakin ahli yang menemukan teknik ini kemungkinan besar memiliki serangga sekuat kumbang pemakan emas, yang kekuatan pertahanannya tidak kalah dengan harta baju besi sejati. Selain itu, teknik ini tidak terlalu dikenal mengingat pembudidaya serangga sangat sedikit. Di tangan Han Li, dan dengan daya tahan yang luar biasa dari kumbang pemakan emas bernoda hitam bersama dengan kemampuan transformasi khusus mereka, teknik ini dapat menciptakan baju zirah yang sangat cocok untuknya. Memiliki kemampuan bertahan yang luar biasa yang melampaui baju zirah biasa. Selain itu, setelah kumbang pemakan emas sepenuhnya matang dan dia lebih terampil dengan teknik pengendalian serangga, Han Li yakin mereka akan dapat berubah menjadi baju besi yang lebih mengesankan. Dengan kumbang pemakan emas yang telah berevolusi sepenuhnya, dia merasa gembira. Beberapa saat kemudian, Han Li akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia mengelus baju besinya, dan meniup seteguk ki spiritual ke baju besi. Armor itu dengan cepat menyebar kembali ke awan kumbang dan kembali ke kantong binatang roh. Dia kembali duduk bersila di tanah dan mengeluarkan slip batu giok biru dari kantong penyimpanan, barang yang ditinggalkan Xin Ruyin. Dia menggenggamnya, dan menyipitkan matanya dengan cepat membenamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok. Dia melewatkan mantra formasi kuno, dan mencari seni formasi baru lahir yang mendalam di bagian paling akhir. Teknik ini didirikan oleh seorang pembudidaya iblis Dao di zaman kuno. Tidak hanya mantranya yang dalam dan samar, tetapi kata-katanya padat dengan makna yang tersembunyi. Han Li mempelajari setiap kata dengan penuh pertimbangan. Setelah setengah tahun berlalu, Han Li memiliki pemahaman lebih baik tentang teknik ini. Ini membuatnya merasa sangat kagum dan hormat terhadap kultivator kuno yang menemukan teknik ini. Teknik ini memang memiliki beberapa kesamaan dengan seni pemisahan tiga kebenaran dari Dao yang benar. Untuk tingkat kemiripan, Han Li tidak tahu, karena tidak memiliki teknik rahasia terbesar dari Dao yang benar. Namun, teknik ini sama sekali berbeda dari teknik inkarnasi luar. Teknik menantang surga ini benar-benar menciptakan inkarnasi kedua dari diri seseorang. Setelah teknik ini sepenuhnya dikultivasikan, seseorang akan memiliki Nas Chen Soul yang sepenuhnya mandiri. Meskipun ada hubungan tuan pelayan antara keduanya, masing-masing akan mampu bertahan jika yang lain menemui kematian. Itu membuat jiwa baru lahir kedua menderita kerugian besar dalam vitalitas jika jiwa baru lahir utama binasa, sebelum perlahan-lahan dapat menggantikan jiwa baru lahir utama. Jika Nas Chen Soul kedua binasa, itu akan membuat Nas Chen Soul utama sama sekali tidak terpengaruh. Apa yang membuat Han Li semakin bersemangat adalah bahwa Nas Chen Soul kedua dapat menyatu ke dalam tubuh mayat seorang kultivator superior dan membentuk inkarnasi. Setelah inkarnasi selesai, itu adalah keberadaan asli di luar tubuh utama. Bahkan jika tubuh utamanya binasa, Han Li akan bertahan selama inkarnasinya. Bagaimanapun, kedua tubuh akan menyimpan kenangan dan emosi yang sama. Teknik ini sama sekali berbeda dari saat dia membuat jiwa bengkok menjadi inkarnasi inti iblis.
Jiwa bengkok hanyalah boneka yang bisa dikendalikan Han Li dengan sepotong jiwa aslinya. Itu tidak memiliki emosi sendiri atau kemampuan. Selanjutnya, jiwa bengkok harus berada dalam jangkauan akal spiritual Han Li, kalau tidak dia akan kehilangan kendali. Adapun inkarnasi yang dibuat dari seni formasi baru lahir yang mendalam, itu bisa ada sepenuhnya dengan sendirinya terlepas dari jarak. Itu akan mengambil tindakan mandiri tanpa perintah. Han Li merasa darahnya menjadi dingin saat membaca ini. Tetapi setelah membaca lebih lanjut, dia akhirnya mencapai deskripsi tentang batasan dan kekurangan teknik ini. Begitu Han Li membacanya, rasanya seperti dia telah basah kuyup oleh air dingin. Kegembiraannya yang kuat telah menghilang dalam sekejap. Kesulitan memadatkan Nas Chen Sol telah membuatnya benar-benar tidak bisa berkata-kata. Butuh waktu berabad-abad bagi para pembudidaya untuk memecah inti mereka dan membentuk jiwa yang baru lahir. Mengolah jiwa baru lahir kedua akan membutuhkan inti kedua untuk dihancurkan, yang akan memakan waktu terlalu lama. Satu-satunya metode adalah merebut Nas Chen Sol kultivator lain dan menghapus kesadarannya. Dengan indera spiritual seseorang, itu akan menjadi jiwa baru lahir seseorang. Meskipun Slip Giok menyebutkan metode untuk merebut dan menghapus kesadaran jiwa baru lahir lainnya, tentu saja itu adalah masalah yang sangat berbahaya dengan peluang keberhasilan rendah. Bahkan jika ini berhasil, proses asimilasi bahkan lebih berbahaya. Mengingat bahwa Nas Chen Sol untuk sementara disita, jika ini berhasil, seseorang akan memiliki Nas Chen Sol kedua bersama dengan banyak manfaatnya. Jika seseorang ingin melangkah lebih jauh dan menciptakan inkarnasi, dia hanya perlu menemukan mayat yang cocok dan memiliki Nas Chen Sol kedua. Tentu saja, semakin besar kultivasi tubuh asli, semakin baik. Akan optimal jika itu adalah tubuh seorang kultivator jiwa baru lahir sehingga jiwa baru lahir kedua dapat sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Namun demikian, pembudidaya Nas Chen Sol tidak bisa berbicara enteng membunuh seorang pembudidaya dari kelas yang sama. Itu masalah yang sangat sulit, dan bahkan dengan kekuatan besar Han Li dia meragukan kemampuannya untuk melakukannya. Tentu saja, bahkan jika formasi baru lahir yang mendalam berhasil, seseorang masih belum bebas. Masih ada kemungkinan serangan balik. Inkarnasi akan setara dengan pemurnian diri lain. Dengan berlalunya waktu, akan ada perbedaan antara emosi dan ingatan mereka yang akan muncul. Inkarnasi bahkan mungkin berusaha sekuat tenaga untuk menguasai tubuh utama. Terutama ketika inkarnasi memiliki kekuatan yang lebih tinggi dari tubuh utama, ada kemungkinan ia akan memanfaatkan koneksi khususnya ke tubuh utama untuk menahannya, membalikkan posisi mereka. Dengan demikian, meskipun inkarnasi dapat dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh dan menjalankan perintah tubuh utama, seseorang harus melakukan teknik penyatuan seni formasi baru lahir yang mendalam untuk menghilangkan iblis dalam setiap jiwa dan menyatukan jiwa utama mereka menjadi satu, memperkuat kendali jiwa utama. Selain serangan balik, inkarnasi juga memiliki kekurangan, tetapi itu tidak terlalu signifikan. Ketika Nas Chen Sol kedua diperoleh, itu sudah dianggap sebagai tahap awal kesuksesan. Tanpa perlu menumbuhkan inkarnasi kedua, seseorang memiliki keuntungan besar dalam pertempuran. Nas Chen Sol kedua akan dapat menggunakan berbagai kemampuan yang kuat dan sangat meningkatkan peluang untuk bertahan hidup tanpa bahaya dari serangan balik. Ekspresi Han Li cemberut saat dia memeriksa kelebihan dan kekurangan dari seni kultivasi ini. Meskipun sangat sulit untuk dikultivasikan, ia memiliki kemampuan yang kuat secara proporsional yang tidak akan dia lepaskan dengan mudah. Selama dia sepenuhnya mengolah, itu akan setara dengan memiliki kehidupan tambahan. Bagaimana dia akan mendapatkan jiwa baru lahir pembudidaya lain? Han Li tiba-tiba teringat roh kayu baru lahir yang dia tangkap sebelumnya. Han Li mengerutkan kening dan mengeluarkan kotak giok dari kantong penyimpanannya. Dia dengan lembut membelai kotak giok dan tetap diam untuk waktu yang lama.
Dia mendengar sedikit asal-usul roh kayu baru lahir dari Liu Mei, dan tahu bahwa itu sangat berbeda dari jiwa baru lahir biasa. Namun, itu juga masuk akal bahwa teknik 5 elemen roh yang baru lahir dari Sekte Roh Pengendali, memiliki beberapa kesamaan dengan teknik formasi baru lahir yang mendalam. Karena roh baru lahir ini akan digabungkan dengan pembudidaya formasi inti, menyempurnakan roh kayu yang baru lahir sebagai jiwa baru lahir kedua harus mengikuti prinsip yang sama. Selain itu, dia tidak memiliki kegunaan lain dari Wood Spirit Naschen sehingga tidak ada salahnya mencoba. Adapun bahaya saat menghapus kesadaran jiwa yang baru lahir, itu seharusnya tidak menjadi masalah dengan bantuan dari hartanya yang lain dan indera spiritualnya yang kuat. Satu-satunya masalah yang harus dia khawatirkan adalah asimilasi Naschen Soul yang tidak berbentuk. Jika ada masalah yang terjadi, dia hanya bisa memutuskan bagian dari indera spiritualnya yang menempati jiwa yang baru lahir, menyebabkan kerusakan besar pada jiwanya dalam prosesnya. Sulit untuk mengatakan apakah itu akan menghasilkan pengaruh yang bertahan lama di benaknya. Dengan pemikiran itu, Han Li mulai memasang wajah ragu-ragu. Setelah melirik kotak giok di tangannya hampir sepanjang hari, Han Li menghela nafas dan perlahan memasukkannya kembali ke dalam kantong penyimpanannya. Cahaya biru kemudian melintas dari tangannya dan slip batu giok biru muncul kembali. Haruskah dia mengambil risiko untuk memperbaiki Naschen Soul kedua? Dia akan menunda keputusan sampai dia sepenuhnya memahami mantra untuk seni formasi Naschen yang mendalam. Masalah ini berbahaya dan sangat sulit, karena itu akan lebih baik jika dia berhati-hati, dia menenggelamkan indera spiritualnya ke dalam slip batu giok. Tidak jauh dari Han Li, Silver Moon dengan damai berkultivasi di kamarnya yang terpencil. Semua tugas lain-lain sedang ditangani oleh boneka kera Han Li. Waktu dengan cepat berlalu, dan 1 tahun lagi telah berlalu. Suatu hari, 2 garis cahaya, 1 biru dan 1 putih, terbang ke arah gua kediaman Han Li. 2 siluet bisa dibuat samar-samar dari dalamnya. Mereka adalah 2 tetua sekte awan melayang. Mereka tidak bisa menahan senyum ketika mereka melihat bahwa pembatasan di sekitar kediaman Han Li berlaku penuh. Pria parubaya bermarga Lu menjentikkan jarinya dan mengirim jimat surat yang telah disiapkan sebelumnya ke batasan dalam seberkas cahaya berapi-api. Begitu jimat itu menghilang dari pandangan, dia tersenyum kepada lelaki tua berambut perak itu dan berkata, sepertinya sejak Junior Han kembali, dia tetap berada di dalam guanya dengan rajin berkultivasi. Pria tua bermarga Cheng berbicara dengan ekspresi aneh. Itu sudah diduga. Bagaimana lagi Junior Han telah membentuk Naschen Soul dalam 200 tahun. Sangat disayangkan bahwa akhir hidup saya semakin dekat. Saya tidak mampu melangkah lebih jauh di jalur kultivasi immortal, dan saya rasa Anda juga tahu ini. Pria parubaya itu buru-buru menghiburnya, kakak senior Cheng pasti bercanda. Dia masih memiliki setidaknya 200 tahun. Pria tua berambut perak itu menggelengkan kepalanya dan dengan tenang berkata, "Hehe, Junior Lu, bagaimana mungkin aku tidak mengetahui keadaanku sendiri? Mungkin jika saya tidak terluka dari pertempuran terakhir, saya mungkin bisa hidup 200 tahun lagi tanpa masalah. Dengan pemulihan penuh saya, pertempuran menyebabkan kerusakan besar pada vitalitas saya. Itu adalah sesuatu yang tidak dapat diselesaikan melalui meditasi." Saudara senior, ekspresi pria parubaya itu berubah dan dia berpikir untuk mengatakan sesuatu, tetapi lelaki tua itu memotongnya dengan lambaian tangannya. Pria tua itu perlahan berkata, "Bahkan jika saya tidak memasuki pertempuran lebih lanjut, saya hanya akan hidup paling lama 60 tahun lagi, itu sudah pasti. Tidak perlu menghiburku. Mengapa lagi saya dengan susah payah mengikat saudara Junior Han ke sekte awan hanyut kami? Aku bahkan telah melakukan yang terbaik untuk berteman dengannya. Biasanya, bahkan jika kami benar-benar tidak sabar untuk membawanya ke sekte kami,
kami akan melakukan penyelidikan yang cermat terhadap latar belakangnya. Untungnya, penilaian tergesa-gesa kami ternyata benar. Meskipun sejarah orang ini agak rumit, dia tidak memiliki motif tersembunyi terhadap sekte awan hanyut kami. Pria parubaya itu tercengang. Saudara senior mengirim murid untuk menyelidiki latar belakang saudara junior Han. Betul sekali. Meskipun latar belakang junior Han agak kabur, dengan nama dan penampilannya, saya telah mengirim murid untuk diam-diam membuat beberapa pertanyaan ke negara bagian Yue, dan berakhir dengan latar belakang kasar dari junior Han. Anda mungkin tidak mempercayainya, tetapi lebih dari 100 tahun yang lalu, saudara junior kami pada awalnya adalah seorang pembudidaya pendirian Yayasan Lembah Maple Kuning. Selama waktu itu, dia telah mendapatkan reputasi kecil untuknya. Dikatakan bahwa selama perang dengan Iblis Dao, dia sendiri yang berhasil membunuh banyak pembudidaya dengan tingkat yang sama. Tetapi ketika Lembah Maple Kuning kemudian dialihkan, hantu pengkhianat Linghu itu meninggalkannya. Setelah itu, tidak ada jejak lebih lanjut dari junior Han. Mungkin dia berkultivasi dalam penyembunyian dan baru saja muncul ketika dia mencapai tahap pembentukan inti akhir. Dia kemudian tiba di sekte kami dan membentuk Naschen Soul. Tampaknya selama periode yang hilang ini, Han Li seharusnya mengalami beberapa pertemuan kebetulan. Pria parubaya itu mencibir, sangat konyol baginya untuk ditinggalkan pada saat itu. Membuang murid sekte yang kebetulan jenius kultivasi yang langka. Dalam waktu singkat, ia berhasil berkultivasi dari tahap pendirian yayasan ke tahap Naschen Soul. Saya rasa hantu tua Linghu akan menjadi gila jika dia tahu tentang masalah ini. Lagi pula, Lembah Maple Kuning tidak berjalan dengan baik di Serikat Sembilan Bangsa. Seharusnya cukup sulit bagi sektenya untuk mengandalkannya sendirian. Jika saya ingat dengan benar, dia seharusnya memasuki tahap Naschen Soul pada saat yang sama dengan senior Cheng. Akhir umurnya juga harus semakin dekat. Betul sekali. Hantu tua Linghu hanya sedikit lebih tua dariku, tapi dia sedikit lebih mahir dalam memperpanjang umurnya. Selain itu, Lembah Maple Kuning juga seharusnya tidak memiliki masalah setelah kematiannya. Mereka hanya bisa mengandalkan reputasi para kultivator Naschen Soul sekutu mereka. Saya juga memiliki kekhawatiran yang sama untuk sekte awan melayang ketika saya lewat, dan takut bahwa saudara junior akan kesulitan untuk berdiri sendiri. Jika bukan karena pembuluh darah suci dari pegunungan Dreamcloud, junior akan merasa sulit untuk melestarikan sekte sendiri. Namun meski begitu, banyak yang akan melihat sekte kami dengan keserakahan begitu sekte tampak lebih lemah. Pikiran awal saya adalah mendesak junior untuk mengambil inisiatif untuk mundur dari pegunungan Dreamcloud begitu saya lewat, menghindari potensi bencana yang mungkin dihadapi sekte. Tapi sekarang junior Han telah bergabung dengan kami, situasinya telah berubah. Meskipun junior tampaknya adalah seorang kultivator yang dengan sepenuh hati berdedikasi untuk mengejar Immortal Dao dan tidak tertarik pada urusan sekte, saya sebenarnya lega dengan ini. Selama kita dengan hati-hati memenangkannya, sekte kita akan terus ada tanpa khawatir selama 1000 tahun lagi. Pria tua berambut perak itu memutar-mutar janggutnya. Pria parubaya itu ragu-ragu sejenak sebelum dengan cemas berkata, tapi sementara junior Han mungkin seorang jenius kultivasi, usianya terlalu muda dan dia baru saja memadatkan jiwa baru lahir. Saya tidak tahu apakah keterampilannya setara atau tidak. Dengan ekspresi termenung, lelaki tua berambut perak itu berkata, ya, saya juga memiliki kekhawatiran yang sama. Lagi pula, ada beberapa kultivator dengan sepenuh hati mengabdikan diri untuk mengejar Dao, tetapi tidak mau menghabiskan banyak waktu untuk mengembangkan kemampuan yang kuat. Sementara ini menghasilkan kultivasi yang dalam, pembudidaya ini mungkin tidak dapat mengalahkan pembudidaya yang tingkatnya lebih rendah dari mereka. Meskipun saya tidak percaya junior Han menjadi seorang kultivator seperti itu, akan lebih baik untuk menguji ini. Karena itu,
Saya akan tinggal di belakang untuk menjaga sekte. Anda akan menemaninya ke pertemuan perdagangan. Petik 2. Apakah kakak senior bermaksud mengatakan? Pria parubaya itu mengungkapkan jejak pemahaman yang tiba-tiba. Lelaki tua itu tersenyum dan berpikir untuk mengatakan sesuatu lebih jauh ketika kabut di depannya tiba-tiba terbelah. Pria tua itu segera terdiam saat pria parubaya itu mengikutinya. Keduanya berjalan ke jalan yang terbuka melalui kabut dan menghilang dari pandangan. Pertemuan perdagangan terbesar di selatan surgawi diadakan di negara paling selatan dari Persatuan Sembilan Bangsa, negara bagian Yu. Jauh di dalam pegunungan negara ini terletak Soaring Heaven City, ibu kota Persatuan Sembilan Bangsa. Kultivator dari seluruh benua berbondong-bondong ke negara ini. Baik itu pria atau wanita, tua atau muda, semua yang tinggal di dalam kota adalah kultivator. Kota ini sendiri bahkan memiliki 7 kultivator di pertengahan tahap jiwa baru lahir, atau lebih tinggi yang ditempatkan di sana, membunuh langsung-langsung setiap kultivator yang berani membuat masalah di kota. Terlepas dari afiliasi seorang kultivator, tidak ada yang berani bertindak. 2 bulan sebelum dimulainya pertemuan perdagangan terbesar di selatan surgawi, Aliansi Sembilan Bangsa mengaktifkan formasi mantra dengan reputasi gemilang, formasi pemadaman cahaya lebih besar, untuk melindungi kota. Karena beberapa kultivator telah pergi ke kota karena sudah ada kios yang ditempatkan di dalamnya. Sementara hari-hari resmi pertemuan perdagangan akan memiliki semua jenis harta dalam jumlah besar, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibeli oleh para pembudidaya biasa. Mereka lebih suka menemukan beberapa bahan tidak biasa yang cocok. Kota surgawi yang tenang dan dingin segera menjadi ramai dengan aktivitas dipenuhi dengan pasar di kota-kota fana biasa. Namun, mereka yang berjalan di jalanan kota adalah kultivator berpangkat tinggi dan mata uang yang digunakan adalah batu roh. Kota ini hanya memiliki satu rumah lelang yang berada di bawah kendali Persatuan Sembilan Bangsa. Itu juga mulai menilai dan melelang semua jenis harta langka. Sama seperti pertemuan perdagangan hanya setengah bulan lagi, ada 3 garis cahaya yang terus terbang di langit beberapa ribu kilometer jauhnya. Setelah 3 cahaya semakin dekat, mereka terungkap menjadi 2 pria dan 1 wanita. Wanita itu adalah kecantikan yang keren dan elegan. Dia terbang di sisi seorang pemuda dengan penampilan umum yang mengenakan ekspresi yang agak intim. Orang ketiga adalah seorang pria parubaya berjubah biru yang pakaiannya berkibar tertiup angin dalam tampilan keagungan yang tidak biasa.